Transportasi tidak akan pernah terlepas dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan transportasi dalam memenuhi kebutuhan dapat terlihat dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang menjadi tulang punggung angkutan massal bagi publik di banyak negara. Kereta api di Indonesia telah melalui sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda. Setelah periode tanam paksa, hasil pertanian di Jawa tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan sarana transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dari pedalaman ke kota-kota pelabuhan. Tepat pada tahun 1864, pemerintah Hindia Belanda kala itu membangun jalur kereta api pertama di Semarang Folkestone, London. Pada tahun 1998, perusahaan kereta api di Indonesia yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Kereta Api berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero atau yang lebih dikenal dengan PT KAI. Perjalanan PT KAI tidak berjalan dengan sangat mulus. Lebih dari 10 tahun setelah didirikan, PT KAI mengalami sejumlah masalah kompleks, seperti kualitas jalan rel dan persinyalan yang tidak memadai untuk mendukung perjalanan kereta api yang aman dan nyaman, kualitas lokomotif dan rangkaian kereta, serta gerbong yang jauh menurun dengan jumlah yang terus berkurang, stasiun yang tidak terawat dengan baik sehingga kotor dan terkesan kumuh, on-time performance yang buruk, implementasi standar pelayanan yang buruk, sistem tiketing yang rumit dan dikuasai calo, kinerja pegawai yang buruk dan kerap melakukan tindakan penyimpangan seperti korupsi, pungutan liar, suap, serta berbagai masalah lainnya, yang menyebabkan keuangan perusahaan mengalami bleeding yang sangat parah sebagai akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, Menteri BUMN mengangkat Ignatius Jonan menjadi Direktur Utama PT KAI. Dengan visi yang jelas, Jonan kemudian menyusun strategi membenahi PT KAI. Anda adalah prioritas kami, diangkat sebagai moto perusahaan dengan menerapkan nilai utama, yaitu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. Langkah awal yang dilakukan adalah perubahan mental dan semangat melayani karyawan. Jonan berusaha untuk mengubah mindset karyawan dari product oriented menjadi customer oriented. Tidak hanya sekedar menuntut perubahan ekstrim dari karyawan, di saat yang sama Jonan juga merapikan aspek manajemen sumber daya manusia yang paling terlihat dari sistem rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, remunerasi karyawan, hingga mekanisme promosi yang dilakukan secara lebih profesional. Langkah selanjutnya yang dilakukan Jonan ialah memperbaiki aspek pelayanan PT KAI. Jonan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memperbaiki pelayanan kereta api, mulai dari larangan merokok di dalam gerbong kereta, menerapkan sistem boarding yang terpadu, menerapkan jumlah penumpang dengan kapasitas 100%, dan kebijakan one seat one passengers. Jonan melakukan penertiban di area stasiun dan di dalam gerbong kereta agar suasana stasiun dan gerbong kereta lebih nyaman serta menerapkan sistem tiket elektronik pada KRL. Selain itu, Jonan menata ulang kembali aset-aset PT KAI yang banyak dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perombakan lembaga PT KAI secara besar-besaran ini kemudian membuahkan hasil yang baik. Pada tahun 2008, PT KAI mencatatkan kerugian sekitar 83 miliar rupiah. Dan setelah dilakukan pembenahan, mampu menghasilkan laba. Dan pada tahun 2019, PT KAI mampu mencatatkan laba bersih hampir 2 triliun rupiah. Berbagai penghargaan telah didapatkan PT KAI atas pelayanan prima dan berbagai inovasi yang dilakukan. Kurang lebih 3 tahun semenjak dimulainya pembenahan, tepatnya tahun 2012,
PT KAI terpilih sebagai Best of the Best BUMN inovatif pada Anugerah BUMN 2012. Perubahan dan berbagai inovasi yang dilakukan PT KAI ini sejalan dengan berbagai teori perubahan dan inovasi organisasi. Dari tataran konseptual perubahan, PT KAI telah mengaplikasikan konsep New Public Service oleh Osborne dan Gabler, yaitu pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik. Pembaharuan pelayanan dilakukan menanggapi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kereta api yang lebih baik, seperti terjaminnya keteraturan dan ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya, PT KAI juga mengaplikasikan konsep langkah perubahan seperti yang dikemukakan Kotter dan Lewin dengan konsep EDKAR. Kunci sukses PT KAI dalam melaksanakan program perubahan terletak pada kemampuan karyawan membangun kesadaran atau awareness akan arti penting perubahan, keinginan atau desire untuk berpartisipasi dalam perubahan, dan pengetahuan atau knowledge tentang teknis pelaksanaan perubahan dalam waktu cepat. Keberhasilan juga didukung oleh keberhasilan karyawan dalam membangun kemampuan atau ability dan penguatan atau enforcement untuk mempertahankan sistem kerja baru sehingga menjadi budaya kerja. Adapun PT KAI juga telah mengaplikasikan konsep change terkait perubahan organisasi menuju learning organization yang terdiri dari beberapa indikator, diantaranya personal mastery, mental models, shared vision, team learning, dan system thinking. PT KAI telah memenuhi aspek personal mastery dan team learning yang ditandai dengan adanya kesadaran SDM untuk terus meningkatkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diikuti. Kesuksesan PT KAI dalam melakukan perubahan dan inovasi tentu belum mencapai garis finish. Publik tentu menantikan gebrakan-gebrakan lainnya dari PT KAI dalam memajukan pelayanan publik, khususnya dari segi layanan transportasi.